Teman-teman sekalian, kali ini kita akan uji sampel air menggunakan air teh. Sampel yang pertama kita ambil langsung dari air sumur bor yang mengandung banyak kadar zat besi atau karat. Halo sobat tani dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membuat video pemasangan filter air. Di tempat kami ini memang untuk air sumur bornya banyak mengandung minyak atau karat. Nah, di hadapan kita ini adalah IC water yang sengaja kita pesan. Ini fungsinya untuk menyaring zat-zat besi yang ada di air, kemudian jenis karat. Ini terbuat dari, nggak tahu juga nih terbuat dari apa. Pokoknya berat, ini berat. Nanti ikutin prosesnya, instalasi perpipaan, dan nanti juga kita akan memberikan filter lainnya seperti pasir kasar dan halus dan batu-batu koral lainnya. Saksikan terus video ini, jangan lupa like, komen, subscribe apabila dirasa bermanfaat. Tonton terus videonya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu lem pipa, sambungan. Kita menggunakan pipa paralon 3/4 karena kapasitas dari IC waternya ini kalau nggak salah 1000 liter per jam. Kemudian seperti biasa shock drat, ini sambungan dari atas. Kemudian ini shock drat luar dalam. Kemudian kita pakai bor saw untuk melubang tandonnya itu. Kemudian bor tangan yang pakai baterai gergaji besi. Oke, kita mulai rakit.
Jadi kira-kira begini proses instalasi. Ini output air yang mengendap di dasar. Kemudian ini output air bersih. Kemudian ini untuk backwash dari dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman menguras air masuk dari sini, ini input output. Instalasi dalam seperti ini kurang lebih. Ini backwash, kemudian itu instalasi. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan memisahkan antara pasir kasar dan halus, dan di bagian dasarnya nanti untuk lapisan paling dasar kita menggunakan pasir kasar. Nah, kebetulan di video ini kita menggunakan pasir Malang sebagai pasir kasarnya untuk di bagian dasar. Karena kita tahu untuk pasir Malang sendiri berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada di akuarium. Kemudian kita menggunakan batu geolit. Jadi untuk batu geolit ini juga sama seperti pasir Malang tadi, untuk perlakuannya kita pisah antara bagian yang kasar dan halus. Karena untuk bagian yang kasar kita akan tempatkan paling dasar sebagai filter untuk IC water kita.
untuk lapis pertama. Lapisan kedua batu malang. Di lapisan terakhir kita menggunakan pasir sungai. Perlakuannya sama. Di pasir sungai ini kita pisahkan antara pasir kasar dan halus, dan nantinya kita menggunakan pasir sungai ini sebagai lapisan atas, sebagai lapisan untuk pasir halusnya. Di lapis ketiga pasir halus ini hampir menutupi lubang backwash, jadi kita sisakan space untuk lubang backwash. Jadi jika kita mengurasnya nanti, air keluar dari dalam backwash dan disalurkan keluar. Sistem perpipaannya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah input dari pompa sumur bor, ini outputnya naik ke atas menuju penampungan yang warna biru. Di situ ada IC waternya. Sedangkan dari atas ini dialirkan ke IC water melalui yang ini adalah output air dari tandon yang sudah bersih menuju ke tandon yang besar. Jadi untuk sistem perpipaan seperti ini. Nah, dari tandon yang besar ini menuju ke saluran yang ada di rumah. Untuk instalasi di bawah seperti ini. Jadi ini dari penampungan IC water, dari filter menuju ke bak penampungan di bawah. Kemudian untuk sistem backwashnya kita menggunakan pompa menuju ke atas. Jadi kalau sistem backwashnya untuk stop kran di sini kita matikan, sehingga air menuju ke atas ke IC water, filter IC water, sehingga nantinya akan dilakukan backwash. Untuk backwash sendiri disarankan sekitar 1 bulan harus dikuras, tergantung dengan kadar kepekatan dari
kadar zat besi atau lumpur yang ada di sumur bor. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan uji sampel air menggunakan air teh. Sampel yang pertama kita ambil langsung dari air sumur bor yang mengandung banyak kadar zat besi atau karat. Jadi untuk sampel pertama kita ambil yang belum dilakukan filter melalui icy water. Kemudian sampel yang kedua kita langsung ambil dari tong penampungan yang sudah dilakukan filter dari icy water. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah air yang belum dilakukan filterisasi. Kemudian ini adalah sampel air yang sudah melalui filter. Nah, kita akan uji dengan menggunakan air teh. Di sini air teh ini sebagai melihat atau mendeteksi apakah zat besi atau zat karat yang ada di sumur bor dan sudah difilter. Kita lakukan uji. Pertama kita lakukan di sampel air yang belum dilakukan filter atau air yang langsung dari sumur bor. Hasilnya seperti ini teman-teman, langsung berubah menjadi hitam pekat setelah dicampur dengan air teh. Nah, yang kedua ada sampel air yang sudah dilakukan filterisasi, apakah akan bereaksi? Nah, ternyata tidak bereaksi, sama seperti pada air sebelumnya atau pada air teh. Artinya di sini teman-teman sekalian, proses filterisasi menggunakan icy water sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ada di daerah gambut atau mempunyai kadar zat besi atau karat yang tinggi pada sumur bor. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan mendapat informasi untuk teman-teman yang mengalami sumur bor yang bermasalah mengenai karat dan mengandung zat besi. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian.